Strategi dividend hunter. Oke. Jadi banyak orang juga yang menerapkan strateginya untuk investasi saham itu adalah dividend hunter. Mereka beli sebelum tanggal cum date, tanggal CAM atau tanggal pencatatan. Setelah itu mereka akan jual di tanggal X date. Nah, memang ini strategi ini juga ada plus minusnya ya. Secara plusnya kita akan dapatkan dividen ya, meskipun kita sepanjang tahun tidak pernah memegang saham itu, tapi ternyata kita dengar ada saham tertentu akan bagi dividennya dan tanggal cumnya atau tanggal pencatatannya tanggal sekian. Nah, itu biasanya baru orang rame-rame beli. Setelah itu tanggal executionnya langsung dijual. Nah, itulah kenapa sebabnya kadang-kadang sebelum tanggal cum itu harga saham yang akan bagi dividen itu cenderung naik, tapi setelah tanggal X itu harga sahamnya bisa turun. Nah, ini strategi ini cukup menarik ya, strategi untuk dividend hunter ini. Tetapi memang harus benar-benar diperhitungkan. Apalagi kalau yang bagi dividen itu bukan saham-saham yang kapitalisasinya besar. Menurut saya ini akan jadi resiko, karena ketika tanggal cum itu bisa saja kenaikan sahamnya itu kan dipicu oleh aliran dana investor yang cukup banyak, which is kita juga nggak tahu ini beneran investor yang cari dividen atau investor yang mau goreng saham, karena momennya dipaskan di situ. Tetapi di tanggal X date itu nanti penurunannya bisa juga lebih dalam dibandingkan saat kita beli sebelum tanggal cum. Ini sangat bahaya, karena kadang dividen yang kita terima dari perusahaan tersebut tidak sebesar dari penurunan harga sahamnya. Jadi istilahnya kita terima dividen tapi kita nyantol. Nah, ini wajib diketahui supaya kalau menerapkan strategi dividen bisa memilih sahamnya yang benar-benar bagus ya. Jadi kita jangan sampai memilih saham yang asal-asalan tapi kebetulan tahun itu dia bagi dividen. Setelah itu kinerja perusahaannya memburuk, bahkan harga sahamnya terus turun. Ini sering kejadian soalnya di Indonesia, saya sering ngamatin ini ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang kecil, yang dia nggak terbiasa bagi dividen, ternyata dia ada beberapa momen dia bagi dividen, setelah itu malah harga sahamnya terpuruk. Nah, ini wajib diketahui. Supaya apa? Supaya ketika mau menerapkan strategi dividend hunter, nggak salah langkah. Oke?